menyampaikan nota pembelaan pledoi atas tuntutan dari jaksa penuntut umum, di mana pada agenda minggu lalu jaksa penuntut umum sudah membacakan tuntutannya dan meminta agar supaya hakim menuntut dan memutuskan 2 tahun penjara atas dakwaan jaksa, seperti itu. Dan hari ini kami menyampaikan pembelaan terkait dengan tuntutan jaksa. Atas poin-poin pembelaan yang kami sudah sampaikan dalam persidangan tadi tersebut, kita tegaskan bahwa Pak Tony Surjana ini adalah sebagai korban. Korban apa? Korban dari mafia tanah yang sedemikian rupa berusaha untuk merebut dengan segala cara dan melakukan upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Tony yang sedemikian rupa dilakukan secara masif dan sistematis. Nah, selanjutnya atas pembelaan yang kami telah sampaikan juga tadi, kita tegaskan dan jelaskan bahwa secara perdata Pak Tony sudah sah ya dalam memenangkan semua perkara kepada pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris Asmat bin Pungut, yang notabene sesuai dengan fakta yang ada bahwa persil yang mereka miliki adalah berbeda dengan persil yang Pak Tony miliki yang menjadi dasar pemilikan sertifikat. Di situ adalah hal yang penting, karena apa? Karena persil ini menunjukkan letak dan posisi tanah tersebut berada. Sehingga apabila kita sandingkan dengan persil yang didapatkan oleh Pak Tony, ya, itu adalah berbeda jauh dengan persil yang dimiliki ahli waris. Akan tapi mereka sedemikian rupa mencoba untuk berusaha agar supaya mereka dimenangkan atau ditegaskan sebagai pemilik atas tanah yang saat ini dimiliki oleh Pak Tony. Nah, upaya-upaya tersebut sedemikian rupa ya cukup banyak, dan juga dengan hari ini juga salah satu upaya yang mereka lakukan. Akan tapi bagaimanapun juga kita hormati apabila mereka melakukan suatu upaya dengan proses hukum yang ada. Lebih lanjut, kita juga menegaskan bahwa surat ukur yang dilakukan, yang dimohonkan oleh Pak Tony itu adalah surat ukur yang ditujukan untuk mengembalikan batas. Dalam hal ini mengembalikan batas bukannya terdapat adanya sengketa atau perkara. Pengembalian batas ini ditujukan dan diperuntukkan agar supaya sertifikat hak milik yang dimiliki oleh Pak Tony dan Pak Joni Surjana yang dahulu terletak di wilayah Bekasi menjadi wilayah Jakarta Utara. Itu pun dilakukan mengingat pada saat itu Pak Tony melaporkan oknum-oknum yang menyerobot tanah miliknya, ya, sehingga akhirnya dia melaporkan ke Polres Jakarta Utara. Nah, dalam pemeriksaan di Polres Jakarta Utara tersebut, sertifikat milik Pak Tony dan Pak Joni masih di wilayah Jakarta Utara, sehingga akhirnya di wilayah Bekasi, dan sehingga akhirnya dilakukan permohonan untuk mengganti wilayah dari sertifikat dimaksud. Demikian. Oke, Bang, ini kan pengurusannya secara administratif kan sudah sesuai ya, Bang. Begitu ditambah untuk pemagaran segala macam kan udah tercatat sah ya. Betul. Nah, di sini ada mafia tanah gak sih, Bang, atau ada oknum yang terlibat? Jadi dari sejak orang yang ditugaskan oleh ayahnya Pak Tony dan serta Pak Joni untuk menjaga tanah tersebut meninggal dunia, nah mulai dari situlah banyak sekali gangguan, termasuk tidak terbatas orang yang menyerobot masuk, ya, yang bercocok tanam tanpa izin, mendirikan bangunan, bahkan dahulu KTP, kartu keluarga, akte nikahnya Pak Tony ini dipalsukan oleh oknum, sehingga seolah-olah ini Pak Tony menyewakan kepada pihak lain dan atau menjual kepada pihak lain. Jadi dibikinlah oleh oknum tersebut pemalsuan dipalsukanlah KTP-nya Pak Tony, kartu keluarga, bahkan akte perkawinan pun dipalsukan, guna agar supaya dia sebagai yang mengaku-ngaku sebagai pemilik atas tanah tersebut. Sampai sedemikian rupa banyak sekali kejadian hal-hal seperti itu yang terjadi tanahnya Pak Tony. Itu. Oke, Bang, atas pernyataan saksi ahli kemarin, Bang, sampai hari ini nggak ada pledoi gitu. Sejauh mana, Bang? Kan ini sudah dituntut dia 2 tahun ya, Bang.
upaya-upayanya dan apa yang saksi ahli berikan kira-kira mampu gak Bang untuk memang Ya, kalau berpendapat dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Suparji, beliau menegaskan dan menyatakan terkait dengan kesalahan administratif dari instansi itu tidak dapat dijadikan di-endorse menjadi kesalahan yang dapat dipidanakan. Kesalahan administratif itu wewenang dari instansi tersebut untuk meralat atau merevisi. Tidak dapat sedemikian rupa kesalahan administratif itu dijadikan menjadi kesalahan pemohon yang mengajukan permohonan tersebut dan dimaksud. Itu yang menjadi pokok utama atas ahli ya, yang hari ini kita juga sadur dalam pembelaan yang kita sampaikan dalam persidangan tadi seperti itu. Oke, ditambah selama persidangan saksi pelapor ini dan saksi pelapor juga nggak hadir ya Bang? Itu yang kita agak sedikit membingungkan dan tadi juga saya tegaskan juga dalam pembelaan bahwa baik di lapangan maupun dalam persidangan terdahulu maupun di sidang saat ini yang namanya ahli waris Asmat bin Kumut itu tidak pernah ada, tidak pernah terlihat ya. Andai kata mereka pihak berkepentingan, mereka sudah datang ke sini untuk bagaimana melihat persidangan ini berjalan karena itu adalah kepentingan mereka. Karena apa? Mereka kan merasa menjadi korban. Ya, kenapa mereka satupun keluargamu tidak ada yang hadir sama sekali. Bahkan yang hadir kita lihat itu mungkin tadi kita bisa lihat itu adiknya Sugiharto yang sering rajin sekali hadir setiap persidangan, tidak pernah absen. Makanya jadi yang kita lihat di sini ini kepentingan dari siapa yang diajukan perkara ini. Tapi tidak apa-apa, itu adalah dinamika dalam perkara pertanahan yang sering terjadi di Indonesia, di mana pemilik tanah itu hanya sebatas boneka-boneka ya, boneka dari pihak-pihak yang ingin menguasai, merampas atau merebut tanah yang dimaksud seperti itu. Itulah dinamika. Boneka itu siapa maksudnya? Boneka itulah ahli waris. Jadi ahli waris ini dijadikan boneka, melakukan upaya hukum dan lain sebagainya. Padahal haknya mereka berdasarkan putusan perdata sudah dikesampingkan. Haknya Pak Tony sudah dimenangkan oleh pengadilan. Nah, di sini kan yang kita lihat secara fakta hukum, PT Cas katanya dan Sugiharto katanya menyewa kepada ahli waris. Berakhir 2022. Sampai dengan saat ini mereka tidak keluar. Ya, untuk perkara tersebut kita akan melakukan upaya hukum nantinya. Tapi kita akan fokus dengan perkara ini terlebih dahulu. Tapi kita akan melakukan upaya hukum lanjutan. Gitu. Berarti ada niatan bisa untuk laporan balik ya Bang? Oh tentu, pasti. Jadi upaya-upaya yang sudah dilakukan dan sedang berjalan saat ini, nanti kita akan lihat proses berikutnya. Berapa orang yang menjadi oknum dalam hal tersebut mungkin? Kalau dihitung dari tahun 90 cukup banyak ya Pak Tony ya, oknum-oknum ya. Akan tapi beberapa akhirnya sadar diri dan memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan mereka keluar. Tapi yang satu ini lebih ngotot, lebih ngeyel kata orang. Seperti itu. Itu ya. Karena sampai saat ini pun faktanya dia masih berada di lapangan. Gitu. Ya, seperti itu. Oke, terakhir Bang, ini cacat hukum nggak sih Bang? Dan bisa baca lebih hukum nggak sih? Apa itu? Ya, untuk kasus yang ini gitu loh. Kan kita lihat banyak kejanggalan segala macam. Kalau kita bicara cacat hukum tidak, tapi kita meminta agar supaya majelis hakim memutus yang seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kita meminta agar supaya Pak Tony dibebaskan dari segala macam dakwaan dan tuntutan seperti itu. Gitu. Sip, lagi? Mau sih udah diajukan dalam pada dari pelaksanaan. Oh, karena eksekusi yang kita ajukan itu tertunda karena Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat bahwa masih terdapat perkara pidana yang harus selesai diputus terlebih dahulu. Yang menurut pendapat kami itu agak sedikit banyak tidak masuk dalam pemikiran kami. Akan tapi ya tetap kami hargai apapun namanya itu, kita akan lihat dan akan kita lakukan upaya-upaya hukum berikutnya. Siap. Oke. Oke.